warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil belajar kami tentang aliran kefilsafatan pendidikan. Yang pertama, kita akan mempelajari pragmatisme, eksperimentalisme. Yang kedua adalah progresivisme. Yang ketiga, rekonstruksi budaya. Dan yang keempat adalah eksistensialisme pendidikan. Kelompok 4 atau tugas ini disusun oleh yang pertama Sadana Radifa, yaitu dengan saya sendiri, ada Rizky Saniatu Unsa, dan ada Zulfikar Rafiem. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, dari kata pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Ada 3 patokan yang disetujui oleh pragmatisme, yaitu yang pertama, menolak segala intelektualisme, yang kedua, absolutisme, dan yang ketiga adalah meremehkan logika formal. Selanjutnya, hakikat realitas menurut filsafat pragmatisme. Hakikat realitas pragmatisme dikenal juga sebagai sebutan eksperimentalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut aliran ini, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia atau yang disebut dengan pengalaman, bersifat plural dan terus-menerus akan berubah. Sebagaimana William James mengatakan, dunia nyata adalah dunia pengalaman manusia. Tema pokok filsafat pragmatisme. Yang pertama, esensi realitas. Yang kedua, hakikat sosial. Dan yang ketiga, relatif nilai. Yang keempat, penggunaan intelijensi secara kritis. Adapun watak dari pragmatisme adalah humanitas dan menyetujui suatu dalil bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya atau man is the measure of all things. Selanjutnya, hakikat pengetahuan menurut filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu ilmu yang mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah suatu dari kemajuan hidup. Menurut Dewey dan Peirce, suatu ide itu benar apabila berakibat memberikan kepuasan jika diuji secara objektif dan ilmiah. Pragmatisme juga berpandangan bahwa metode intelijen merupakan cara ideal untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, menurut John Dewey, dalam memecahkan masalah hendaknya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah indeterminate solution, yang kedua diagnosis, selanjutnya hipotesis, selanjutnya hipotesis testing, dan yang terakhir adalah evaluation. Hakikat nilai menurut filsafat pragmatisme. Yang pertama, tujuan dari pendidikan menurut filsafat pragmatisme. Yang pertama, kesehatan yang baik, keterampilan kejuruan atau pekerjaan, minat dan hobi untuk kehidupan menyenangkan, persiapan menjadi orang tua, dan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan masalah sosial. Yang kedua, peranan siswa menurut filsafat pragmatisme. Dalam hal ini, siswa memiliki peranan untuk mengolah setiap pengalaman yang didapatkannya untuk mengetahui kebenaran yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peranan guru menurut filsafat pragmatisme. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan hanya untuk menuangkan pengetahuan kepada siswa, namun lebih bisa membimbing, merencanakan, membantu, dan mengevaluasi dari apa yang dipelajarinya. Dalam artian, guru tidak boleh semena-mena untuk mengatur ataupun memaksakan siswa. Selanjutnya, yaitu kurikulum dan metode pendidikan menurut filsafat pragmatisme. Dalam pandangan pragmatisme, kurikulum yang seharusnya ada di sekolah tidak terpisahkan dari keadaan secara real yang ada di masyarakat. Sedangkan metode yang dianut pragmatisme adalah mengutamakan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan. Aliran pendidikan progresivisme.
Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada child center sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru, teacher center, atau bahan pelajaran subject center. Aliran progresivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang, sehingga dengan itu nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpulkan dengan kebudayaan. Dasar filosofis aliran progresivisme. Progresivisme berkembang dari falsafah pragmatis. Gerakan pendidikan progresif bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik dari kreatif dari Froebel dan Montessori serta ilmu baru tentang perkembangan anak humanisme baru. Paham ini menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia sebagai individu. Aliran ini memandang bahwa yang real adalah segala sesuatu yang dapat dialami dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kelebihan dan kekurangan aliran progresivisme. 1. Kelebihan. 1. Nilai-nilai yang dianut fleksibel. 2. Toleran dan terbuka. 3. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun berpikir. 4. Memiliki kualitas dan harus maju. 2. Kekurangan. 1. Progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. 2. Kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. 3. Progresivisme bergantung pada minat dan spontan. 4. Siswa tidak bertanggung jawab atas yang dikerjakan. Karakteristik aliran progresivisme. 1. Tujuan pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. 2. Kurikulum. Kurikulum progresivisme adalah kurikulum yang tidak beku dan dapat direvisi, sehingga yang cocok adalah kurikulum yang berpusat pada pengalaman. Menurut aliran progresivisme, kurikulum hendaknya 1. Tidak universal, 2. Disesuaikan dengan sifat peserta didik, 3. Berbasis pada masyarakat, 4. Bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi. 3. Metode pendidikan. Metode aktif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas. Metode penelitian ilmiah bertujuan untuk penyusunan konsep, sedangkan pemecahan masalah tertuju pada pemecahan masalah kritis. Metode memonitor kegiatan belajar, mengikuti proses kegiatan anak belajar dan memberikan bantuan tertentu untuk memperlancar kegiatan belajar tersebut. 4. Pemerintahan belajar. Progresif memperkenalkan pemerintah belajar dalam kehidupan sekolah atau student government dalam rangka demokrasi dalam kehidupan sekolah sehingga pelajar diberikan kesempatan turut serta dalam penyelenggaraan kehidupan di sekolah. 5. Kerjasama sekolah dengan keluarga. Pendidikan progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengekspresikan secara alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan anak. 6. Sekolah sebagai laboratorium pembahasan pendidikan. Pendidikan progresif menganjurkan peranan baru untuk sekolah. Sekolah tidak lagi hanya tempat anak belajar, tetapi berperan sebagai laboratorium pengembangan gagasan baru pendidikan. 7. Pelajar. A. Pendidikan berpusat pada anak-anak. Progresivisme menganggap bahwa setiap peserta didik sebagai subjek pendidikan yang dituntun untuk aktif secara pribadi maupun kelompok. B. Tiap anak adalah unik. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk bini. Setiap anak, menurut Parker, mempunyai individualitas sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. 8. Pengajar. Guru dalam melakukan tugasnya harus mempunyai peranan sebagai fasilitator, motivator, dan konselator. B. Guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa, teknik memimpin, serta kecintaan pada anak. Yang selanjutnya, kita membahas mengenai filsafat rekonstruksi budaya. Sebelumnya,
Apa sih pengertian dari rekonstruksi budaya? Rekonstruksi menurut KBBI adalah pengembalian seperti semula. Sedangkan pengertian budaya menurut ahli adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari agama, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi, rekonstruksi budaya menurut kefilsafatan dari pendidikan itu sendiri adalah lebih kepada perbaikan kelangsungan hidup manusia kepada arah yang lebih modern. Jadi, kelangsungan hidup manusia mengikuti dari perkembangan zaman itu sendiri. Rekonstruksi budaya menurut para penganut aliran rekonstruksi budaya itu ada 3. Yang pertama, para rekonstruksionis atau penganut dari aliran rekonstruksi budaya itu yakin bahwa masyarakat modern dan kelangsungan hidup manusia modern sangat terkait erat. Artinya, manusia modern saat ini dan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang itu sangat terkait erat dan akan saling mempengaruhi dari perkembangan zaman itu sendiri. Yang kedua, rekonstruksionis yakin bahwa semua reformasi sosial muncul dalam kondisi kehidupan yang ada. Artinya, perkembangan kehidupan sosial dari masyarakat itu pasti ada. Manusia dari beda zaman atau beda tahun pasti akan berbeda pula kehidupan sosialnya. Yang ketiga, kefanatikan, kebencian, tahayul, dan kebodohan harus diidentifikasi dan dibuang. Keempat aspek tersebut merupakan hasil dari budaya tradisional yang tidak cocok terhadap budaya modern saat ini. Menurut para penganut dari aliran rekonstruksi budaya ini, kehidupan saat ini lebih mengarah kepada penggunaan teknologi dalam membantu kehidupannya. Nah, pendidikan rekonstruksionis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memupuk rasa kesadaran discrimination dalam pengkajian warisan budaya. Diskriminasi di sini berarti ada pihak yang merasa tidak diikutkan atau merasa diasingkan. Nah, padahal di dalam rekonstruksi budaya ini semua harus masuk ke dalam pengkajiannya sehingga tidak ada yang terlewat. Ciri yang kedua, memupuk komitmen bekerja untuk reformasi sosial secara sengaja. Di sini maksudnya menurut dari penganut aliran ini, dalam pendidikan harus diajarkan untuk memiliki peran dalam perubahan kehidupan sosial di dalam masyarakat sehingga mempunyai andil dalam perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ada memupuk keinginan untuk mengembangkan mentalitas perencanaan yang mampu merencanakan jalannya revisi budaya. Maksudnya di sini adalah kita diajarkan di dalam pendidikan untuk memiliki mentalitas perencanaan. Jadi memiliki pandangan terhadap 5 maupun 10 tahun yang akan datang dalam perubahan budaya itu sendiri. Keempat, pengujian terhadap rencana budaya dengan memberlakukan program reformasi sosial secara sengaja. Maksudnya di sini adalah pengujian terhadap rencana budaya yang akan datang harus diadakan dengan cara mengadakan program perbaikan menuju yang lebih baik dalam kehidupan sosial suatu masyarakat dengan secara langsung. Agar terrealisasi rekonstruksi budaya itu harus melibatkan pendidikan di dalamnya. Nah, menurut Kons, pelibatan pendidikan itu dengan cara mengadakan program pendidikan yang demokratis. Nah, tujuan utama menurut Kons dalam menguraikan program pendidikan yang demokratis itu ada 2. Yang
pertama, pengembangan kebiasaan demokrasi, pengaturan, dan loyalitas. Yang kedua, perolehan pengetahuan dan wawasan bagi partisipasi yang cerdas dari masyarakat demokrasi. Dalam mendorong komitmen para pendidik untuk pembinaan nilai-nilai demokrasi, menurut Kons, ia menentang baik tradisionalis maupun child-oriented progresif. Nah, yang pertama, penekanan tradisionalis pada pendidikan sepenuhnya intelektual dan tak tersentuh oleh masalah sosial. Maksudnya di sini adalah di dalam sekolah hanya diajarkan mengenai kecerdasan intelektual saja dan tidak dikenalkan terhadap masalah-masalah yang terdapat di dalam lingkungan sekitar, baik itu masalah sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kedua, dia menentang child-oriented progressive, maksudnya dia menyerang dari gagasan beberapa progresif yang mendorong kemungkinan sebuah sekolah benar-benar netral, di mana anak tersebut tidak pernah dikenalkan tapi benar-benar bebas untuk mengembangkan sesuai dengan sifat dan kepentingannya sendiri. Maksudnya di sini adalah sekolah tidak berperan dalam pengembangan sifat dan potensi-potensi yang ada. Jadi sekolah hanya murni dalam mengembangkan kecerdasan intelektual saja. Filsafat rekonstruksi budaya dalam operasional pendidikan itu berpengaruh terhadap 4 aspek. Yang pertama, pendidikan terhadap objek manusianya. Yang kedua, terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, metode pembelajaran dari pendidikan. Yang keempat, kurikulum pendidikan. Nah, yang pertama kita membahas mengenai pendidikan terhadap objek manusianya. Pendidik di mana saja seharusnya dibantu untuk memperlihatkan sosial mereka yang mendalam terhadap siswa mereka dengan keefektifan yang optimum. Jadi, pendidik harus memperlihatkan kepada siswanya itu mengenai keadaan sosial di lingkungan sekitar mereka itu, agar mereka lebih belajar dari lingkungan yang ada. Selanjutnya, para ahli rekonstruksivisme melihat peranan masyarakat menjadi 2. Yang pertama, mereka yang mengharapkan untuk memelihara kemasyarakatan sebagaimana adanya. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa perubahan yang besar diperlukan untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Bagi para pendidik, untuk membuat perubahan yang nyata dalam masyarakat, para ahli rekonstruksivisme memaksa mereka untuk terlibat dalam permasalahan di luar kelas dan sekolah mereka. Artinya, para pendidik tidak hanya sebagai pendidik saja di dalam kelas, akan tetapi harus aktif menjadi aktivis sosial di masyarakat. Jadi tidak selesai pekerjaannya hanya di dalam kelas saja, tapi memiliki andil dalam perubahan masyarakat di lingkungannya. Aspek selanjutnya yang terpengaruh di dalam pendidikan itu adalah tujuan pendidikan. Aliran rekonstruksionis menekankan pada kebutuhan untuk perubahan, yaitu perubahan sosial dan tindakan sosial. Nah, karena rekonstruksi budaya ini menekankan terhadap sosial, maka pendidikan harus melibatkan individu dan masyarakat. Rekonstruksionis akan melibatkan lebih banyak masyarakat sebagai agen perubahan atau change agent untuk merubah diri mereka sendiri atau dunia di sekitar mereka, sehingga masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan di sekitarnya maupun di masyarakat yang lain. Nah, pendidik harus lebih terlibat dalam kasus-kasus sosial. Seperti yang saya katakan tadi,
pendidik tidak hanya sebagai pendidik, tapi harus aktif menjadi aktivis sosial. Nah, komunitas dunia, persaudaraan, dan demokrasi adalah 3 pemikiran yang dipercaya oleh rekonstruksionis dan mau untuk menerapkan di dalam sekolah dan masyarakat. Artinya, ketiga aspek tersebut adalah aspek yang penting dalam melakukan perubahan di masyarakat. Sekolah seharusnya menempatkan pemikiran ketiga aspek tersebut melalui kurikulum, administrasi, dan pembelajaran di dalam sekolah. Aspek yang selanjutnya ada metode pendidikan. Nah, filsafat rekonstruksi budaya lebih menekankan terhadap sikap kritis mengenai kejadian-kejadian sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk itu diperlukan adanya pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Dalam melaksanakan program pendidikan yang aktif, para guru harus bebas dari kepasifan dan ketakutan mereka sendiri tentang bekerja secara aktif bagi perubahan. Maksudnya di sini, apabila seorang guru masih hanya berpedoman kepada buku teks, maka terjadi kepasifan di dalam kelas tersebut. Siswa hanya akan mengacu kepada buku teks tersebut tanpa melihat persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, mereka harus mulai dengan berfokus pada persoalan sosial yang kritis, yang tidak hanya ditemukan dalam buku teks atau yang biasa didiskusi dalam kelas. Nah, jadi seorang guru dan siswanya itu harus saling berinteraksi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan mengkritisi dari permasalahan tersebut. Nah, dalam aliran ini juga guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif. Nah, guru yang memberikan kesempatan tersebut pastinya akan membuat siswa akan berperan aktif dalam merumuskan tujuan, metode, dan kurikulum yang digunakan proses kurikulum. Maksudnya di sini adalah siswa dapat mengarahkan terhadap apa yang ia inginkan. Aspek yang selanjutnya adalah mengenai kurikulum pendidikan. Dalam hal kurikulum, aliran konstruksionis memberikan sebuah kurikulum yang menekankan atas kebenaran, persaudaraan, dan keadilan. Jadi, para siswa dapat belajar dari buku, tetapi mereka dapat juga belajar dari kegiatan-kegiatan seperti kampanye pendaftar pemilih, penelitian konsumen, dan kampanye anti polusi, di mana mereka dapat membuat sebuah kontribusi sosial yang asli ketika mereka belajar. Jadi, lebih menekankan terhadap andil mereka di dalam lingkungan sosial mereka. Selanjutnya mengenai filsafat eksistensialisme pendidikan. Nah, pengertian dari eksistensi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata eksis dan sister. Eksis memiliki arti keluar dan sister memiliki arti berdiri. Jadi, eksistensi adalah berdiri keluar dengan diri sendiri. Sedangkan arti dari filsafat eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Maksudnya di sini antar manusia dan manusia serta dengan benda lain itu berbeda-beda cara pandangnya. Filsafat eksistensialisme dalam pendidikan muncul dari tokoh-tokoh seperti Kierkegaard, Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre. Inti ajaran filsafat ini adalah respek terhadap individu yang unik pada setiap orang. Jadi maksudnya adalah respek dari manusia satu ke manusia lain itu berbeda-beda. Nah, setiap individu berhak menentukan untuk dirinya sendiri apa itu benar, salah, indah, maupun jelek.
tidak ada bentuk universal. Setiap orang mempunyai keinginan untuk bebas dan berkembang. Jadi, tidak ada aturan yang memukul rata terhadap batas-batas dari keinginan setiap manusia. Pendidikan seyogyanya menekankan refleksi yang mendalam terhadap komitmen dan pilihan sendiri. Nah, dalam kelas, guru bergerak sebagai fasilitator untuk membiarkan siswa berkembang menjadi dirinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan harus berada di dalam jalur seperti apa, akan tetapi guru hanya sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Eksistensialisme tidak menghendaki adanya aturan pendidikan dalam segala bentuk. Maksudnya di sini adalah tidak ada aturan yang khusus dalam menentukan setiap individu. Selanjutnya, kita melihat aliran filsafat eksistensialisme pendidikan dilihat dari kajian-kajian pendidikan seperti kajian ontologi, kajian aksiologi, maupun kajian epistemologi. Nah, yang pertama, kajian ontologi. Kita ingat kembali bahwa kajian ontologi berkaitan dengan analisis tentang objek materi dari sebuah ilmu pengetahuan. Sedangkan pemikiran filsafat eksistensialisme itu sendiri menyebutkan bahwa manusia memiliki keberadaan yang unik dalam dirinya yang berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, dalam hal ini, telaah manusia diarahkan pada individualitas manusia sebagai unit analisisnya. Nah, pada kajian ini berfokus pada pengalaman-pengalaman individu yang diantaranya yang pertama berkaitan dengan hal-hal esensial atau mendasar pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menekankan data fakta dengan kurikulum bercorak vokasional. Yang ketiga, konsentrasi studi pada materi-materi dasar tradisional seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Yang keempat, pola orientasinya pada skill dasar menuju skill yang bersifat semakin kompleks. Yang kelima, perhatian pada pendidikan yang bersifat menarik dan efisien. Yang keenam, yakin pada nilai pengetahuan untuk kepentingan pengetahuan itu sendiri. Yang ketujuh, disiplin mental diperlukan untuk mengkaji informasi mendasar tentang dunia yang dialami. Selanjutnya, kajian epistemologi terhadap aliran filsafat eksistensialisme pendidikan. Kita ingat kembali, kajian epistemologi berkaitan dengan pengetahuan dan masalah kebenaran, dan filsafat eksistensialisme menegaskan bahwa individu bertanggung jawab untuk menentukan hidupnya sendiri. Nah, jika digabungkan, epistemologi eksistensialis mengasumsikan bahwa individu bertanggung jawab untuk pengetahuan sendiri. Maksudnya, setiap individu memiliki tingkat kecerdasan mengenai pengetahuan yang berbeda-beda, dan tanggung jawab dari tingkat kecerdasan itu tergantung dengan diri manusia itu masing-masing. Pengetahuan berasal dan terdiri dari apa yang ada dalam kesadaran individu dan perasaan sebagai hasil dari pengalaman dari proyek. Maksudnya, mengenai pengetahuan itu berasal dari dia menggali informasi maupun dari pengalaman-pengalaman masing-masing orang. Sebuah epistemologi eksistensialis muncul dari pengakuan bahwa pengalaman manusia dan pengetahuan bersifat subjektif, personal, rasional, dan irasional. Terakhir adalah kajian aksiologi terhadap aliran filsafat eksistensialisme pendidikan. Nah, kajian ini berhubungan dengan nilai etika dan estetika. Etika sebagai tuntunan moral bagi kepentingan pribadi tanpa menyakiti orang, dan nilai keindahan ditentukan secara individual pada tiap orang oleh dirinya sendiri. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa eksistensialisme pendidikan berpedoman kepada kebebasan manusia dalam memilih. Namun, menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang terbaik adalah yang paling sukar, yang bertanggung jawab. Maksudnya, dalam kebebasan memilih itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap orang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.